Warisan R.N. Adhikara. Suasana di ruang tamu masih mencekam. Buku tergeletak di lantai, terbuka pada halaman dengan kalimat yang mengancam itu. Reza dan Farid menatap satu sama lain, jantung mereka berdetak cepat, seolah menunggu sesuatu keluar dari balik kegelapan. Namun yang datang bukan sosok mengerikan, melainkan mimpi. Ketika Reza akhirnya tertidur karena kelelahan dan ketakutan, ia seperti ditarik ke dalam bayangan pekat. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah ruangan tua yang dipenuhi lemari buku, aroma kertas tua, dan tinta pekat memenuhi udara. Di tengah ruangan duduk seorang pria dengan jubah panjang hitam, membelakangi jendela besar yang temaram. "Selamat datang." Suara itu rendah, seperti desir angin kering. "Kau telah membuka pintu yang telah lama tertutup." Reza mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. "Aku adalah R.N. Adhikara, penulis buku yang sedang kau mainkan." Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya tidak sepenuhnya manusia, pucat, matanya seperti cekungan kosong, dan mulutnya mengoyak seakan dijahit kasar. Namun suaranya tetap tenang. "Aku menulis bukan dari imajinasi, tapi dari wahyu yang tidak berasal dari dunia ini. Apa yang kau baca adalah fragmen dari perjanjian tua yang seharusnya tak ditulis." Reza menggigil. "Kenapa buku itu ada di dunia nyata? Kenapa bisa sampai ke tangan gue?" Senyum mengerikan terbit di wajah Adhikara. "Karena selalu ada manusia bodoh yang tertarik pada misteri yang seharusnya ditinggalkan. Sama sepertiku dulu, aku hanya ingin terkenal. Tapi kata-kata itu mengutukku." Ia berdiri dan berjalan mendekat, jubahnya menggesek lantai kayu yang berderit. Dan kini, kutukannya telah diwariskan. Setiap orang yang membaca mantranya akan diperhitungkan oleh mereka yang tak bernama. Reza menggeleng. "Gue nggak mau jadi bagian dari ini." Tiba-tiba, suara-suara mulai terdengar dari sekelilingnya. Bisikan dalam bahasa yang tak dikenali. Lorong-lorong ruangan membentuk labirin, dan sosok Adhikara menghilang, meninggalkan hanya satu kalimat terakhir. "Hanya dengan pengorbanan, kau bisa menutup pintu itu kembali." Reza terbangun mendadak, keringat membasahi tubuhnya. Farid duduk di sebelahnya, menatapnya dengan cemas. "Lo mimpi buruk lagi?" tanya Farid. Reza mengangguk. "Gue ketemu penulisnya. Di mimpi." Farid terdiam, lalu bertanya, "Lo tahu siapa dia?" Reza menjawab pelan. "Dia bukan manusia atau setidaknya, udah bukan lagi." Farid mengambil buku yang masih tergeletak di lantai. Tapi saat ia hendak membukanya lagi, ia melihat sesuatu yang belum pernah mereka sadari sebelumnya. Di balik sampul dalam, tertulis sebuah alamat ditulis tangan. "JL, Kemuning dalam nomor 13, Pusat Kota." Reza membaca alamat itu dan merasa tubuhnya merinding. "Farid, gue rasa itu tempat dia dulu tinggal." Farid berdiri, memandang Reza. "Lo serius mau ke sana?" Reza mengangguk, meski tubuhnya masih lemas. "Kita harus. Kalau kita nggak nutup pintu ini sekarang, mungkin bukan cuma gue yang bakal hilang." Farid mengepalkan tangannya. "Oke, kita cari tahu siapa sebenarnya R.N. Adhikara, dan kita selesaikan ini." Di luar, angin malam berembus membawa aroma yang sama seperti malam kejadian aneh itu, campuran asap lilin dan bau logam hangus. Pintu menuju kebenaran terbuka sedikit demi sedikit, dan sesuatu sedang menunggu di ujungnya. Rumah di Jalan Kemuning. Hari masih pagi ketika Reza dan Farid meninggalkan rumah. Langit tampak kelabu, dan udara terasa lebih lembab dari biasanya, seakan kota itu sendiri tahu bahwa dua orang anak muda akan berjalan menuju sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Perjalanan menuju jail, Kemuning dalam nomor 13, memakan waktu hampir 1 jam. Jalanan kota yang biasa mereka kenal terasa asing hari itu. Daerah Kemuning Dalam ternyata lebih tua dan terasing dibandingkan yang mereka bayangkan. Banyak rumah-rumah kolonial kosong dengan jendela pecah dan halaman liar yang tak terurus. Sebuah kawasan yang seolah ditinggalkan oleh waktu. "Ini tempatnya," ujar Farid pelan sambil menunjuk ke sebuah rumah besar di ujung jalan buntu. Nomor 13 tertera samar di atas pintu besi yang sudah berkarat. Rumah itu tinggi, 2 lantai, dengan pagar besi bengkok dan cat dinding yang mengelupas. Di halaman, pohon beringin tua menjulang seakan menaungi seluruh bangunan dari cahaya. Reza menelan ludah. Rasanya tempat ini benar-benar punya aura yang beda. Farid mencoba tertawa untuk menghilangkan tegang. "Gue kira kita bakal lihat rumah biasa, tapi ini rumah film horor." Mereka melangkah masuk pelan-pelan ke halaman depan,
melewati semak berduri dan tumpukan daun kering. Pintu utama rumah terkunci rapat, namun jendela samping lantai bawah sedikit terbuka, cukup untuk mereka merangkak masuk. Di dalam, bau debu tua dan kelembapan langsung menusuk hidung. Rak-rak buku kosong berjejer di sepanjang dinding. Di tengah ruangan terdapat meja tulis besar yang tertutup kain putih berdebu. Tempat ini, bisik Reza, kayak ditinggal mendadak tapi nggak dijarah. Semua masih utuh. Mereka menyusuri rumah itu perlahan. Beberapa bingkai foto tua tergantung di dinding. Salah satunya memperlihatkan seorang pria muda berpakaian seperti penulis klasik, jas abu-abu, rambut tersisir rapi, tapi dengan tatapan kosong ke arah kamera. Ini pasti dia, Adhikara, ujar Farid. Tapi kenapa rumahnya bisa terbengkalai gini? Mereka menemukan satu ruangan tertutup rapat. Di balik pintunya, terdapat perpustakaan kecil. Ratusan buku bersampul gelap memenuhi rak. Di tengah ruangan, terdapat kursi tua menghadap ke dinding kosong. Dan di atas dinding itu terdapat simbol yang sama seperti di dalam buku yang mereka temukan. Reza melangkah maju, menelusuri rak satu persatu. Banyak buku ditulis tangan, tanpa judul di punggungnya. Namun di pojok paling bawah, ia menemukan sebuah buku catatan lusuh. Di dalamnya tertulis, "Ini bukan karya fiksi. Aku hanya menuliskan suara-suara itu. Kata-kata mereka. Aku hanya juru tulisnya. R.N. Adhikara." Halaman-halaman berikutnya dipenuhi sketsa simbol, catatan tanggal, dan laporan mimpi buruk. Salah satu entry yang membuat Reza tercekat tertulis. Mereka bilang, "Suatu hari, seseorang akan membuka ini lagi, dan dia akan menyelesaikan apa yang dulu kuurungkan." Farid menatap Reza dengan mata membelalak. "Lo sadar kan, dia nulis ini buat lo?" Reza hanya mengangguk. Tangannya bergetar memegang buku catatan itu. Tiba-tiba, suara berderit terdengar dari atas. Seperti langkah kaki pelan di lantai 2. Mereka saling pandang. Farid berbisik, "Kita nggak sendirian." Reza menutup buku itu perlahan dan menyelipkannya ke dalam tas. "Kita naik, gua harus tahu semuanya. Mungkin di atas ada sisa dari ritual yang dia ceritain." Dengan napas tertahan dan langkah perlahan, mereka mulai menaiki tangga kayu tua yang berderit tiap kali diinjak. Dan dari atas, seolah ada yang menunggu. Lantai 2 yang membisikkan. Tangga kayu yang mereka naiki seakan mengeluh setiap kali diinjak, seolah sudah terlalu lama tidak dilalui manusia. Reza dan Farid menaiki anak tangga satu demi satu, jantung mereka berdegup tak beraturan, seakan tubuh mereka tahu bahwa apapun yang menunggu di atas bukanlah sesuatu yang biasa. Sesampainya di lantai 2, mereka langsung disambut oleh koridor panjang dan gelap, diterangi hanya oleh cahaya samar yang masuk melalui jendela tua berdebu. Dindingnya penuh dengan lukisan tua berbingkai emas kusam. Sebagian besar menggambarkan lanskap suram bukit berbatu, hutan di tengah badai, dan sebuah danau gelap di bawah langit merah. Farid menunjuk ke satu pintu di sisi kanan koridor. "Coba kita periksa yang ini dulu." Reza mengangguk. Mereka mendorong pintu itu perlahan dan masuk ke dalam ruangan yang tampaknya dulunya kamar tidur. Ranjang besar dengan kanopi tua masih berdiri, namun kasurnya sudah lapuk dan sobek. Di sudut ruangan, terdapat meja rias dengan cermin tinggi, dan di hadapannya ada kursi yang sedikit bergeser, seperti baru saja ditinggalkan. Reza mendekat. Di atas meja rias, tergeletak satu lembar foto lusuh memperlihatkan R.N. Adhikara sedang duduk menulis. Namun yang membuat darah mereka membeku adalah bayangan hitam yang berdiri di belakangnya di dalam foto sebuah siluet tinggi dengan kepala menyerupai tanduk bengkok dan mata seperti dua lubang kosong. "Lo, lihat itu?" bisik Farid dengan suara tercekat. Reza hanya mengangguk pelan, tangannya dingin. Mereka tidak berkata-kata, hanya meninggalkan kamar itu dan lanjut menuju ujung koridor. Di ujung, mereka menemukan pintu kayu tua yang terkunci dengan gembok besi. Tapi entah kenapa, saat Reza menyentuh gagangnya, klik gembok itu terbuka dengan sendirinya. "Mungkin ini ruang kerjanya," gumam Reza. Di balik pintu, mereka masuk ke dalam ruangan berbentuk bulat. Dindingnya penuh simbol aneh yang sama seperti di buku. Lantai kayunya membentuk lingkaran besar, dan di tengah ruangan terdapat jejak samar dari bekas lilin-lilin yang sudah terbakar. "Ini tempat ritualnya," desis Farid. Reza melangkah ke tengah lingkaran. Di atas lantai, terdapat jejak kapur putih yang sudah memudar, membentuk sebuah lingkaran dengan tulisan Latin dan karakter-karakter asing yang belum pernah ia lihat. Di dinding paling depan,
tergantung sebuah lukisan besar seorang pria tanpa wajah duduk di singgasana batu, dikelilingi oleh makhluk-makhluk bayangan dengan mata merah. Lukisan itu seperti hidup. Udara di sekitarnya lebih dingin, dan seolah ada dengungan rendah di telinga mereka berdua. Lalu tiba-tiba cahaya matahari di luar mendadak padam. Awan hitam menggulung dengan cepat, dan seluruh rumah bergetar perlahan. Simbol-simbol di dinding mulai berpendar lemah, seolah merespons kehadiran Reza. Farid mundur beberapa langkah. Kita harus keluar. Reza berdiri terpaku di tengah lingkaran. Di dalam pikirannya, terdengar suara halus tapi tegas, seperti bisikan yang tak berasal dari dunia ini. Kau sudah menemukan kami, kini kami pun menemukanmu. Reza, keluar sekarang! Farid berteriak, menarik tangan Reza sebelum lantai tempat mereka berdiri bergetar lebih hebat. Mereka berdua berlari menuruni tangga, melewati lorong gelap, dan menerobos keluar jendela samping seperti saat mereka masuk. Saat mencapai luar, mereka terengah-engah. Dunia terasa kembali normal, tapi Reza tahu ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia memegang dadanya, tempat buku catatan itu tersimpan di balik jaket, namun buku itu kini terasa lebih berat. Saat ia membukanya di halaman paling belakang, ada catatan baru yang tidak ada sebelumnya, ditulis dengan tinta merah gelap. Lingkaran telah dibuka kembali, penerus telah dipilih, ritus akan dimulai. Farid menatap Reza dengan wajah penuh ketakutan. Itu bukan tulisan lo kan? Reza hanya memandangi halaman itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bukan lagi sepenuhnya dirinya.